Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah, sehingga hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita secara daring. Lalu yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang pada saat ini. Baiklah anak-anak, sebelum Miss mulai kelasnya, Miss absen dulu ya. Oke, Miss. Yang pertama Hairun Nisa, Present, Miss. kemudian Ayub, I am present. Rinaldi Alidin, Present me. Rizky Haryanti, Present, Miss. Laila Anggraini, Laila, Coba dari chat box dia, Miss. oh ya Laila Mungkin present ya. sinyalnya. Kemudian Dila Mas present ya. Dila present. Safira present. Present right? Belum nampak, Miss. Tadi udah dikabari. Ya, tunggu ya. Dinda present. Dinda tidur dia tuh, Miss. Yang terakhir Anissa Miss Safira present. present. Siapa? Safira present, Miss. Ya, baiklah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai kelas hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Siapa yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Recount text ya, Miss. Iya, pinter Nisa. Nisa tahu nggak recount text itu apa? Apa ya, Miss? Teks yang Kalau recount menghitung ya, itu Miss. hitung ya, Miss. Hitung-hitung ya, Miss. Oh, hitung-hitung. Coba kita next ke slide selanjutnya ya. Host tolong nextkan slide-nya, host. Coba Ayub baca. Ini apa bacaannya, Ayub? Recount text is a text that tell about our own experience. Ya, jadi recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang pengalaman kita ataupun hal yang sudah lewat. Nah, kalau menceritakan tentang hal yang sudah lewat, berarti kita pakai apa, Nisa? Pakai past tense ya, Miss. Ya, Mem. Iya, benar. Iya, benar. Kita pakai past tense, Miss ya, Nisa ya. Kita pakai past tense. Oke, Miss. Terus, kalau pakai past tense itu pakai verb berapa, Rizky? Rizky Haryanti, kamu tidur ya? Verb 2, Miss. Iya, verb to. Oke. Host, tolong next ke slide selanjutnya, host. Nah, di sini ada ciri-ciri recount text. Yang pertama, memiliki judul yang merangkum teks. Contohnya, A Trip to Borobudur Temple. Jadi, judulnya itu merangkum teks tersebut. Kalau dari kata A Trip to Borobudur Temple, maksudnya apa itu, Nisa? Itu menceritakan pengalaman kah? Atau gimana, Nisa, menurut Nisa? Iya, Miss. Pengalaman pergi ke Candi Borobudur, Miss. Iya, pintar. Terus yang kedua, ciri-cirinya apa? Coba Ayub baca. Ciri-ciri yang mananya, Miss? Yang Yang kedua nomor itu, dua. Miss.
Yang nomor 2 menceritakan. Menceritakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Selalu menggunakan verb 2 dan kata last month, ago, yesterday, dan etc. Ya, jadi kalau dalam recount text, dia menceritakan peristiwa yang sudah lalu. Seperti yang sudah dibilang Nisa tadi, dia menggunakan verb to. Dan biasanya dia menggunakan kata keterangan seperti last month, ago, yesterday, dan etc. Etc. itu artinya dan lain-lain. Yang ketiga, semua kejadian diceritakan harus secara berturut, harus memakai kata sambung seperti when, later, kemudian then, after, and before. Host, tolong next slide-nya, host. Nah, generic structure-nya yang pertama dia ada orientation. Coba Nisa baca orientation itu apa? Orientation. Bagian orientation merupakan bagian pendahuluan atau perkenalan dari teks yang akan dibahas. Karena di dalam orientation ini menceritakan siapa saja yang terlibat dalam cerita, apa yang terjadi, di mana tempat peristiwa terjadi, dan waktu terjadinya peristiwa. Ya, Udah, Mi. Yang kedua, events. Coba Ayu baca events itu apa? Ayu? Astaga, belum di-mute. Maaf, Miss. Events. Bagian event merupakan inti dari cerita. Pada bagian ini kita menceritakan semua yang terjadi secara berurutan dari awal sampai selesai. Gitu, Miss. Iya, pintar. Kemudian yang terakhir ada reorientation. Nah, di reorientation ini kita menceritakan kesimpulan dari cerita kita tersebut atau kita menceritakan pendapat kita tentang pengalaman kita dalam pengalaman kita tersebut. Gitu. Selanjutnya, host please next. Nah, ini contohnya. A trip to Borobudur Temple. Coba Ayu baca. Coba Rinaldi baca. Semua, Miss. Iya, baca semua ya. A trip to Borobudur Temple. Last week, I spent my holiday in Magelang. I went to Borobudur Temple. My family and I went there early morning. We went to Borobudur Temple by private car. I had prepared everything before we went to Magelang. While we were driving, we could see some beautiful view of mountain, forest, and waterfall. Finish, Rinaldi. Belum, Miss. Coba lanjut baca ya. Coba lanjut baca. Apa itu habis waterfall? My family and I arrived at Borobudur Temple at 11:30 in the afternoon. There I saw many tourists. Borobudur Temple was crowded in that holiday. I could learn and practice speaking English with one of the foreign tourists. His name was Jack. He was very friendly. It was my first time to speak English with foreign tourists. We went back at 4:30 in the evening. It was 4:30.
Iya, pinter. Evening. It was a very interesting vacation. Udah, Miss. Dah. Jadi tadi kan udah Miss jelasin. Kalau dalam recount teks itu, yang pertama judulnya merangkum teks. Coba dilihat, A Trip to Borobudur Temple. Jadi kan judulnya sebuah perjalanan ke Candi Borobudur. Nah, di dalam cerita di bawah ini kan dia menjelaskan tentang semua pengalaman dia ketika dia pergi kemana? Hayrunisa? Di Borobudur, Miss. Iya, Pergi ke Borobudur, Miss. Iya, ke Candi Borobudur. Nah, yang kedua ada generic structure-nya. Yang pertama kan ada orientation. Di orientation, dia bagian yang memperkenalkan teks tersebut. Di sini mana yang memperkenalkan teks tersebut? Coba Nisa. Orientation-nya di mana? Orientation-nya, Miss, bentar ya, Miss. Yang last week, I spent my holiday in Magelang. Iya. Itu ya, Miss? Iya, pintar. Last week, I spent my holiday in Magelang. I went to Borobudur Temple. Jadi di situ dia orientation-nya, dia menjelaskan kapan dia perginya, terus dia perginya kemana, nama tempatnya apa. Nah, yang kedua itu Miss, ada. Miss mau nanya, Miss. Iya, mau Boleh. nanya apa, Yuk? Boleh. Cara kita mengetahui rekonteks itu kayak mana, Miss? Cara kita mengetahui konteks, salah satunya ialah dia menggunakan past tense. Terus dia itu judulnya kayak yang Miss bilang tadi, judulnya itu merangkum tentang isinya. Lalu biasanya di konteks ini dia menjelaskan tentang pengalaman kita ataupun hal-hal yang sudah kita lewati sebelumnya. Berarti berdasarkan pengalaman ya, Miss? Iya. Paham? Paham, Miss. Dari generic structure-nya juga kita bisa lihat. Kalau generic structure-nya kan yang pertama ada orientation, event, sama reorientation. Di orientation-nya, pertama dia mengenalkan dulu teks tersebut, kemudian di event dia menjelaskan apa aja pengalamannya di situ. Nah, yang terakhir reorientation, dia membuat kesimpulan. Coba di sini mana kesimpulannya? Siapa yang tahu di mana kesimpulannya? It was very interesting vacation. Iya, benar. It was a very interesting vacation. Coba host balik ke, nggak usah balik, Miss jelasin aja ya. Jadi di sini kan A Trip to Borobudur Temple. Seperti ciri-ciri di konteks tadi, judulnya itu memiliki judul yang merangkum teks. Yang kedua, menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dari mana kita lihatnya? Kita bisa lihat di sini dia menggunakan verb to ataupun menggunakan rumus simple past tense. Lalu yang ketiga, dia menggunakan kata-kata when, later, then, after, or before. Coba siapa yang bisa nemuin di sini mana kata when, atau later, atau after? Coba nih Oke, Ma'am. Letter mana ya, Miss? Mana ya, Miss? Iya, coba cari. Oke ya, Miss. Apa baca tadi, Miss? Letter. When, later, after, before. Oh, when, letter, tunggu ya, Miss. Apapun cari juga kata keterangannya Nisa. Ada nggak kata keterangannya di sini? Keterangan yang early morning itu ya, Miss? Last week juga ya, Miss? Ya, last week. Terus apa lagi? Early morning, Miss. Ya. In the evening, Borobudur Miss. nggak keterangan, Miss. Borobudur. Borobudur juga keterangan tempatnya. Kalau afternoon. Apa?
Sampai sini paham mau ditanyakan? Paham, Miss. Miss. Alda mau nanya ya? Itu Miss yang while we were driving itu termasuk itunya nggak Miss? Apa? Di situ kan dia menjelaskan kan, while we were driving, ketika kami sedang mengemudi, kami bisa melihat beberapa pemandangan indah dari gunung-gunung, hutan, dan air terjun. Coba Nisa bisa nggak tunjukin di mana event? Miss. Di mana? Baiklah anak, jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai konteks. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran hari ini? Nisa, Miss. Coba Nisa. Belum di ACC. Coba Nisa. Nisa mau ikut. Hah? Iya. Nisa mau nyimpulkan. Ya, Miss. Rekonteks itu adalah teks yang menjelaskan tentang pengalaman di masa lampau, Miss. Terus kalau rekonteks itu biasanya pakai rumus apa? Pakai rumus past tense, Miss. Ya, kalau past tense itu yang udah kita pelajari yang lalu, dia rumusnya apa? Subjek, terus subjek plus verb to, Miss. Ya, kalau dia yang nominal? Yang nominal kayak mana ya, Miss? Verb to juga, Miss. Subjek, terus to be-nya? To be-nya Was were. To be. Iya, Miss. Was were-nya, Miss. Ya, to be-nya was atau were, kemudian objek. Nah, jadi hari ini kita kan udah belajar mengenai rekonteks. Rekonteks ini ialah sebuah teks yang merangkum tentang kejadian sudah lampau. Nah, ciri-ciri rekonteks yang pertama, dia memiliki judul yang merangkum teks. Yang kedua, dia menceritakan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Kemudian, semua kejadian diceritakan harus berurutan. Jadi dia ada urutan ceritanya. Urutan ceritanya yang pertama ialah orientation, kita mengenalkan cerita tersebut. Lalu yang kedua adalah event, pengalaman kita dalam cerita tersebut. Yang terakhir ialah reorientation, kesimpulan dari cerita tersebut. Baiklah anak-anak, sampai di sini saja kelas kita hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita membacakan doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas ya. Hairunisa, tolong pimpin doanya ya. Berdoa dimulai, Nisa. Oke, Miss. Ada PR kan? Miss, Ada PR kan, Miss? Apa yang orang yang minta PR? Ada PR. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Baiklah anak. Terima kasih atas Assalamualaikum taqabbal ya Karim. Ya, amin. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa minum air putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.